Halo ngap, balik lagi sama gua Pau di AP Review, di mana di sini gua akan ngebahas film-film menarik yang pastinya secara terperinci. Pada video kali ini gua mau nge-review film yang berjudul Blood and Bone. Film ini isinya cuma berantem ala-ala Street Fighter doang. Tapi si tokoh utamanya punya alasan kenapa dia terjun ke dalam dunia sadis ini. Penasaran kan sama alur ceritanya? Skuy, kita langsung aja review filmnya. Tapi kayak biasa, kita intro dulu. Hey brother. Hey, stay di AP Review ya. Love you. Di awal film kita lihat tokoh utama ini yang bernama Bone lagi mau dikeroyok sama preman penjara yang bernama Jesse dan babu-babunya. Di sini Bone kelihatan gak takut sama sekali. Dia malah balik ngancem Jesse dan babu-babunya buat pergi dalam hitungan kelima. Wow, lihat. Bone bisa ngalahin mereka semua sendirian. Dan kelihatan banget emang si Bone ini seorang petarung kelas kakap. Singkat cerita, Bone udah bebas dari penjara dan dia datang ke rumah kakek tua bernama Roberto buat ngekos di rumahnya. Kebetulan emang lagi ada kamar kosong. Terus Bone disuruh ketemu sama mami kosnya yang bernama Tamara, seorang janda nan aduhai. Sebagai mami kos yang jutek, Tamara ngasih peraturan selama Bone tinggal di sana. Nggak boleh bawa Yakuza, nggak boleh bawa AK-47, nggak boleh nyetel musik kecuali dangdut, dan yang terpenting nggak boleh bawa tante karena udah ada Tamara yang siap memuaskannya. Asik. Berpindah ke sebuah tempat di pinggir kota, terdapat anak-anak muda begundal sekolah yang lagi kumpul-kumpul. Tempat itu adalah tempat diadakannya pertarungan jalanan, di mana atlet yang gak lolos timnas memilih untuk nyari duit sampingan lewat Street Fighter. Terus tiba-tiba datang yang punya kawasan alias preman Tanah Abang yang dipimpin oleh James. Kayak biasa James datang bawa petarung andalannya yaitu Hammerman, tapi lebih cocok dipanggil Buto Ireng ya. Dan yang bakal ngelawan Hammerman adalah petarung jebolan Indonesia mencari bakpao, The Cowboy. Pertarungan dimenangin sama Hammerman dengan sangat cepat. Saking cepatnya, Hammerman sama sekali kagak keringetan. Alhasil pinball harus kalah taruhan dari James dan pinball pun pulang. Pas di mobil dia kaget ternyata ada Bone di dalam mobilnya. Bone cuma pengen ikutan Street Fighter biar bisa ngelawan Hammerman. Awalnya pinball nolak karena belum kenal sama Bone. Dan kalau mau bertarung pun harus ada modal. Terus Bone nyodorin uang $260 dengan keuntungan 20% buat pinball dan 40% kalau taruhannya pakai duit pinball sendiri. Karena Bone dan pinball udah deal, mereka balik lagi buat nantangin James. Belum aja tanding, Bone udah nyari gara-gara ke si James karena dia ngelirikin Angela, ceweknya James yang emang kelihatan paling cantik di sana. Buat permulaan, Bone bakal bertarung di kelas amatir yang ternyata bukan kelas yang sebanding buat Bone. Akhirnya pinball dan Bone pun pulang dengan gembira. Di perjalanan pulang, Bone kepo soal Angela. Kelihatannya udah muncul nih benih-benih cinta di hatinya Bone. Pinball udah ngelarang Bone buat deketin ceweknya James itu. Tapi Bone kekeh pengen tahu dan pinball pun terpaksa ngasih tahu asal-usul Angela yang ternyata udah punya suami dan anak. Tapi suaminya dijebak sama James biar masuk penjara dan anaknya entah ada di mana. Angela sendiri dicekokin narkoba biar nggak bisa lepas dari James. Besoknya Bone dijemput pinball. Mereka mulai bertarung dari satu arena ke arena lainnya. Bone yang emang dasarnya seorang petarung dapat dengan mudah mengalahkan semua lawannya hingga pinball meraup banyak keuntungan sampai dia bisa beli mobil baru dan nama Bone mulai terpandang di dunia Street Fighter.
Hingga tiba saatnya Bone bertarung dengan Hammerman. Sebelum bertarung, Hammerman sengaja dikasih doping dan disuntik vaksin COVID-19 biar makin strong dan terhindar dari virus. Tapi tetap aja Bone ini terlalu overpower, udah kayak Pakito kalau di Mobile Legends. Dengan beberapa gerakan aja Bone bisa ngalahin Hammerman. Karena ngelihat Bone punya potensi yang bagus, James ngundang mereka ke rumahnya buat party sekalian kopdar ngomongin bisnis. Pas udah sampai di rumahnya, James nawarin Bone buat kerjasama. Ada pertarungan Street Fighter internasional yang bernama The Consortium yang dibuat oleh mafia senjata bernama Franklin. Si Franklin ini punya petarung andalan terbaik di dunia yang belum pernah kalah. Orang itu dikenal dengan nama Pretty Boy Price. Dan untuk melawan Pretty Boy Price, orang harus nyiapin dana taruhan sebesar 5 juta dolar. Tapi di sini Bone belum setuju dan masih mau dipikirin lagi tawaran dari si James. Karena waktu awal ketemu, James ngeliat kalau Bone suka lirik-lirik mata ke Angela. Makanya dia manfaatin Angela buat muasin Bone dan bikin Bone setuju sama tawarannya. Di adegan ini pasti otak-otak lu pada udah ngeres kan? Yah, padahal di sini Bone ternyata adalah teman dari almarhum suaminya Angela yang bernama Danny selama di penjara. Ketahuan deh motif Bone yang sebenarnya adalah untuk menyelamatkan istri temannya itu dari jeratan James. Bone udah janji akan mencari dan melindungi istri serta anak temannya itu ketika temannya lagi sakaratul maut. Tapi hal pertama yang harus dilakukan Bone adalah membawa Angela pergi dengan memanfaatkan keinginan James yang mau bekerja sama dengannya. Dan akhirnya James ngasih izin 2 hari ke Angela untuk ikut bersama dengan Bone. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah Bone memasukkan Angela ke tempat rehabilitasi biar dia bisa lepas dari narkoboy. Besok paginya James datang ke tempatnya Franklin buat daftarin Bone di ajang The Consortium. James udah nyiapin duit 5 juta dolar buat biaya regisnya. Di sini Franklin sepakat dan nyuruh James nyiapin petarungnya dalam 2 hari. Di sisi lain, Bone ngeliat kalau Roberto, si kakek yang suka main catur sama dia, meninggal di pinggir jalan. Gak tahu deh siapa yang ngebunuh. Dan mami kos terbohong kita, Tamara, lagi berduka di kamarnya. Langsung aja nih Bone nyamperin dan ngasih kehangatan biar mami kos bisa ngediskon uang sewanya. Pas bangun setelah tidur nyenyak, Bone terkejut dengan kehadiran James di kamarnya. James mau mengkonfirmasi kalau Bone bakal tanding di The Consortium 2 hari lagi. Tapi Bone malah nolak dan bikin James emosi. Ya iya dong, orang udah dibayar biaya regisnya. Akhirnya James mengancam dengan nodongin pistol ke arah Tamara. Cuman dia mikir lagi. Kalau dia ngebunuh Tamara, dia bakal kehilangan uang regisnya. Jadi dia pergi dengan tangan kosong. Tapi James gak kehabisan akal. Dia langsung nyuruh babu-babunya buat nangkep pinball yang nantinya bakal dijadiin umpan biar Bone datang. Rencana James gak berjalan mulus. Sebelum pinball berhasil ditangkap, Bone malah udah datang dan ngabisin semua babu-babunya James yang dipimpin sama Hammerman. Babu yang sebagiannya lagi ternyata udah tahu kalau si Angela ditaruh di tempat rehab. Dan mereka datang ke tempat rehabnya. Tapi yang mereka dapati di sana adalah pinball yang bersembunyi di balik selimut tetangga. Dan si Bone yang datang dari belakang langsung aja melibas mereka semua. Di sini James udah naik pitam. Karena semua babu-babunya bisa dikalahin dengan mudah sama si Bone. Akhirnya James sengaja nyalain GPS biar Bone ngikutin dia. Dan James ternyata minta ke Franklin buat diadain pertarungan malam itu juga. Dan di sini Bone dengan gentle datang ke tempat Franklin, tapi dia tetap nggak mau bertarung. Dan di sini James pun mengancam dia bakal dibunuh kalau nggak mau bertarung. James juga mengancam bakal ngebunuh mami kos, pinball dan juga Angela kalau Bone nggak mau bertarung. Dan diam-diam ternyata Bone ngerekam omongannya James tentang pengakuannya kalau dia yang udah ngebunuh Roberto dan juga Danny. Dan rekaman itu langsung dikirim ke pinball dan diteruskan ke polisi setempat. Dengan terpaksa Bone harus bertarung melawan Pretty Boy Price yang katanya adalah petarung terbaik dunia. Di sini Pretty Boy udah songong duluan. Dia nggak mau ganti baju dan tetap pakai setelan jasnya. Udah aja nih mah bakal dibantai sama si Bone. Kelihatan banget perbedaan mental dari Bone dan Pretty Boy.
Bond sama sekali nggak bergerak pas Pretty Boy ngelancarin serangan tipuan. Pertarungannya pun berlangsung seimbang. Bond tetap tenang walaupun Pretty Boy terus nyerang dia. Dan di sini Pretty Boy udah mulai kelihatan serius sambil ngelepas jasnya. Ntar dulu. Bond juga langsung pakai mode seriusnya nih dan dengan mudah ngejatoin Pretty Boy sambil ngunci kakinya. Tapi di sini Bond malah nyerah biar James tetap kehilangan uang taruhannya. Lagi-lagi James dikerjain sama si Bond. Dia langsung aja ngehunus pedangnya ke arah Bond. Franklin ngeliat pertarungannya nggak adil, dia langsung nyuruh anak buahnya ngasihin pedang ke Bond. Tapi di sini Bond cuma pakai sarung pedangnya aja. Meskipun cuma pakai sarung pedangnya aja, Bond bisa tetap menang lawan James. Dan pada akhirnya James harus kehilangan tangan kirinya karena tebasan pedangnya sendiri. Hadeh. Gak lama polisi datang karena nerima laporan dari Pinball. Dan Bond berhasil kabur dari tempat itu. Besoknya Angela datang ke kosannya Bond dan ternyata salah satu anak yang diasuh oleh Tamara adalah anaknya Angela. Akhirnya setelah sekian lama mereka bisa bersatu lagi deh. Dan karena misinya udah selesai, Bond pun pergi pamitan sama ibu kos dan juga Angela. Di luar rumah ternyata udah ada Pinball yang ngejemput Bond. Tapi Bond nolak ikut sama Pinball karena mobilnya dibeli pakai uang haram. Dan tamat deh. Wow, gila banget nih si Bond ini. Selain dia pria sejati, dia juga seorang petarung yang hebat. Terbukti dia bisa ngalahin satu organisasi penjahat sendirian. Cuma buat nepatin janjinya ke teman. Salut. Oke ngap, segitu dulu review film kali ini. Jangan lupa like dan komen hujatannya. Yang mau pada ribut di kolom komentar tuh, gue persilahkan. Oh iya, buat kalian yang mau request film, bisa tulis juga di kolom komentar. See you on the next video.